teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai geohistory peradaban lembah Sungai Indus abad ke-50 sampai 17 sebelum Masehi. Untuk membahas kajian ini, kita akan menggunakan 3 landasan teori. Yang pertama, teori 7 unsur kebudayaan, membahas tentang agama; teori peradaban, membahas tentang kebentukan ruang dan waktu; teori geohistory, membahas tentang teori determinisme lingkungan. Nah, teman-teman, Sungai Indus ini merupakan sungai yang terletak di perbatasan antara India dan juga Pakistan. Sungai ini memiliki 5 anak sungai, dan aliran sungai ini dimulai dari pegunungan Himalaya, berakhir di Laut Arab. Dalam ekskavasi yang dilakukan di sekitaran lembah Sungai Indus, ditemukan beberapa peninggalan kebudayaan, salah satunya yaitu unsur religi. Unsur religi pertama yaitu tempat upacara, yang dilakukan di suatu kuil yang disebut sebagai kuil api. Terdapat pula The Great Bath yang berfungsi sebagai tempat untuk membersihkan diri para pendeta sebelum memulai upacara keagamaan. Tempat upacara di sekitaran Sungai Indus ditemukan di Mohenjo-daro, Rakhihari, dan juga Kalibangan. Unsur religi yang kedua yaitu pelaksanaan upacara penyucian api, yang dibuktikan dengan adanya gambar altar api kecil yang terdapat di materai-materai. Selain itu, masyarakat lembah Sungai Indus juga sangat mengenal sistem penguburan loh. Ini adalah peta persebaran penguburan di sekitaran lembah Sungai Indus. Unsur religi yang ketiga yaitu benda dan juga alat upacara yang digunakan untuk berdoa kepada dewa-dewi, seperti patung wanita telanjang untuk menyembah Dewi Ibu. Selain itu, masyarakat lembah Sungai Indus juga menyembah dewa binatang. Ditemukan pula patung pendeta berjenggot di Mohenjo-daro dan materai-materai yang digunakan sebagai jimat. Materai-materai tersebut memiliki ukuran yang berbeda-beda. Alat-alat yang digunakan dalam upacara keagamaan di Sungai Indus ini tersebar di beberapa tempat. Hal tersebut dapat dilihat pada peta. Unsur religi yang keempat yaitu pelaksanaan upacara, yang dibuktikan dengan penemuan kerangka manusia di daerah sekitaran lembah Sungai Indus, yaitu di Harappa, Mohenjo-daro, Rakhihari, dan juga Farmana. Dalam video ini, lembah Sungai Indus akan dikaji dengan menggunakan 3 dimensi peradaban, yakni dimensi kebentukan, dimensi keruangan, dan juga dimensi waktu. Dimensi kebentukan dari lembah Sungai Indus yang kita bahas dalam video ini adalah religi, yang dapat kita lihat dari peninggalan kebudayaan material di Sungai Indus. Nah, ini adalah peta lembah Sungai Indus pada abad 50-17 sebelum Masehi dilihat dari dimensi kebentukan. Dimensi keruangan skala makro dalam kajian ini yaitu lembah Sungai Indus yang membentang dari pegunungan Himalaya hingga ke Laut Arab. Kemudian, skala semi mikro yaitu daerah-daerah di tempat peninggalan kebudayaan material di sekitaran Sungai Indus. Untuk skala mikro, dari Sungai Indus yaitu tempat yang dianggap sebagai pusat kota di Sungai Indus, yakni kota Mohenjo-daro dan kota Harappa. Dimensi selanjutnya yaitu dimensi waktu, yang terdiri dari 3 tahapan yaitu kelahiran, kejayaan, dan juga keruntuhan. Nah, perilaku Sungai Indus ini sendiri sejatinya sangat dipengaruhi oleh iklim. Saat keadaan normal, aliran air akan mengalir dengan kecepatan yang sedang. Saat musim kemarau ditandai dengan kekeringan akibat tidak adanya aliran air dari pegunungan, ditambah lagi dengan kekeringan saat musim dingin. Kemudian saat musim penghujan, aliran air akan mengalami volume yang sangat deras, membawa material dari pegunungan Himalaya menuju ke wilayah Indus bagian bawah. Derasnya air bahkan membuat wilayah di sekitaran lembah Sungai Indus akan mengalami banjir. Terbawanya material saat banjir dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membuat batu bata, yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan pembuatan bangunan dan juga hasil kebudayaan religi. Dapat dibuktikan dengan struktur perkotaan di wilayah Sungai Indus ini sendiri terbuat dari batu bata yang dipanggang. Nah, teman-teman, dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa air hujan sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat lembah Sungai Indus. Hal ini kemudian membuat air sangat dihormati oleh masyarakat Sungai Indus dan dianggap suci melalui ritual penyucian. Demikian halnya dengan unsur api. Api juga sangat berperan penting loh dalam kehidupan masyarakat Sungai Indus. Dengan pembakaran menggunakan batu bata, dipercaya masyarakat dapat membuat bangunan menjadi kokoh dan juga dapat terhindar dari serangan banjir. Nah, unsur hewan juga sangat diagungkan loh teman-teman oleh masyarakat Sungai Indus. Masyarakat Sungai Indus percaya bahwa hewan merupakan binatang yang suci, sehingga sering dijadikan sebagai korban persembahan dalam ritual.
Setelah mengetahui pengaruh alam dalam sistem kepercayaan peradaban Indus, selanjutnya mengenai bagaimana persebaran kebudayaan material dapat terjadi di wilayah ini. Nah, untuk mengkaji persebarannya, kita perlu memahami dulu nih struktur dari perkotaan dari lembah sungai Indus. Oke teman-teman, struktur dari perkotaan lembah sungai Indus sendiri memiliki fungsi yang berbeda-beda loh. Terdapat wilayah pemukiman, wilayah industri, agama, dan juga pusat administrasi. Wilayah Mohenjo-daro dan Harappa sendiri menjadi pusat agama karena di wilayah ini banyak ditemukan peninggalan religi dan juga dianggap merupakan tempat pusat kerajinan tangan karena banyak ditemukan peninggalan di sana. Nah, dari beberapa penjelasan tersebut, dapat kita pahami bahwa unsur lingkungan berperan besar bagi kehidupan masyarakat Indus dan menjadi landasan dalam tatanan kepercayaan mereka. Seperti misalnya kepercayaan kepada Dewi Ibu yang melambangkan kesuburan yang berkaitan dengan faktor lingkungan. Hadirnya kepercayaan masyarakat membuat masyarakat kemudian tertarik untuk membuat bangunan dan juga benar-benar religi nih. Nah, namun karena adanya perbedaan struktur perkotaan seperti yang sudah dijelaskan tadi, sehingga hal ini kemudian membuat terjadinya persebaran dari tinggalan-tinggalan material pada abad ke-50 sampai ke-17 sebelum Masehi. Oke teman-teman, sekarang kita berbicara mengenai bagaimana persebarannya. Jadi, seperti yang sudah kalian simak bahwa masyarakat kemudian mulai percaya dengan adanya sistem kepercayaan sehingga masyarakat mulai tertarik nih untuk membuat benda dan juga bangunan yang dikhususkan untuk sistem religi. Nah, namun seperti yang sudah dijelaskan bahwa di wilayah Sungai Indus ini sendiri terdapat struktur perkotaan yang berbeda-beda. Sehingga walaupun kota Mohenjo-daro dan Harappa merupakan pusat agama, namun hasil kebudayaan dari sistem religi lembah Sungai Indus masih dapat kita temukan di beberapa tempat di sekitaran lembah Sungai Indus. Oke teman-teman, jadi kesimpulan dari bahasan kali ini adalah bahwa lingkungan fisik lembah Sungai Indus ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan terjadinya fenomena persebaran kebudayaan penemuan budaya material di sekitaran Sungai Indus. Banjir yang sering terjadi di Sungai Indus membuat daerah ini menjadi subur sehingga menarik bangsa Dravida menetap dan berkembang di sana. Kemudian setelah itu membentuk sebuah kebudayaan. Kebudayaan ini berkembang pesat, yang mana pusat dari kebudayaan ini terdiri dari kota Mohenjo-daro dan Harappa sesuai dengan kajian dari teori peradaban yang sudah dilakukan. Nah teman-teman, sekarang waktunya kita pisah nih. Oh iya, terima kasih ya sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi.